kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS, sama sekali tidak. Yang benar adalah kepada saudara B, yang mana saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan logistik ya sebagaimana yang diceritakan. Tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan, kemudian dia berkembang lagi. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Rizik Syihab, kita tahu dia adalah Ketua FPI. Orang ini selalu mengatakan dia itu adalah Habib, tapi saya nggak percaya kalau Rizik Syihab itu adalah Habib, ya, karena tidak ada yang namanya keturunan Rasulullah kayak Rizik Syihab ini. Apa yang dilakukan Rizik itu sudah melanggar hukum. Banyak kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Rizik Syihab. Ya, karena apa? Selama ini kita tahu ya, kualitas mulutnya Rizik Syihab itu rendah sekali, ya, terlalu menyampah di negara ini. Dia selalu mengeluarkan ujaran kebencian, permusuhan, menghina orang seenak-enaknya. Bila kamu mengalami masa sulit, masa sukar, masa yang begitu mengerikan dalam hidupmu, jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Dia setia dan adil yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi di negara kita hari-hari ini? Saudara, Ibrani pasal 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, jika engkau mendengar berita pertobatan, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan keraskan hatimu, supaya jangan Tuhan mengeraskan hatimu dan engkau binasa. Bersama kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Jauh amat dari Batam sampai ke Petamburan. Yang ini apa denger? Kok begitu heroik membela Rempang? Lu urus dulu diri lu. Ulama tuh ngaji. Sadar diri lah Pak Rizik. Saya nggak kaget lihat bacot dia. Cuma kadang-kadang sudah tenang sekian lama nggak denger bacot dia. Ini denger bacot dia nggak enak. Cuma Anda ini kan cuma modal maulud sama sorban, sama nasab Habib, ilmu kosong. Dia teriak-teriak, dia alasan apa membela Ustadz Somad. Saya curiga ini orang mungkin juga di pihak provokator. Ustadz Somad katanya ditangkap. Anda fitnah. Rizik Syihab, kita tahu dia adalah Ketua FPI. Orang ini selalu mengatakan dia itu adalah Habib, tapi saya nggak percaya kalau Rizik Syihab itu adalah Habib, ya, karena tidak ada yang namanya keturunan Rasulullah kayak Rizik Syihab ini. Apa yang dilakukan Rizik itu sudah melanggar hukum. Banyak kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Rizik Syihab. Ya, karena apa? Selama ini kita tahu ya, kualitas mulutnya Rizik Syihab itu rendah sekali, ya, terlalu menyampah di negara ini. Dia selalu mengeluarkan ujaran kebencian, permusuhan, menghina orang seenak-enaknya, menghina kepala negara seenak-enaknya. Ini yang dibilang Habib? Tidak, ya. Tindak tegas dia.
Tidak ada perlakuan khusus untuk Rizik Syihab. Jangan panggil-panggil Habib lah. Nggak perlu manggil-manggil memuja-muja dia Habib. Karena Rizik ini bukan Habib. Ya, Rizik ini bukan Habib. Sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS, sama sekali tidak. Yang benar adalah kepada saudara B, yang mana saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan logistik ya sebagaimana yang diceritakan. Tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan, kemudian dia berkembang lagi. Baik. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya, jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Pancasila! Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri. Bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Dan bagi para provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Saya dengar kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Di Rempang dan sekitarnya, masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Ya, saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara. Semua naga-naga, jaga sikapmu. Jangan ganggu pribumi, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing, bukan naga lagi, saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir. Sallu ala Nabi. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara, tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit, saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Iya, yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat. Yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang zalim yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takbir. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY 2004. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang
sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonoan Pak Jokowi? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, ngasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis.
Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Sekarang nih lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمنين يخرج في ذنبه من المؤمنين يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refili Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mik, teriak-teriak,
Siap perang. Siap. Siap perang. Siap. Ya perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa. Haleluya, puji Tuhan. Sudah menyaksikan tayangan tadi. Doa kami, biarlah kiranya saudara akan mengambil makna di dalamnya, bahwa pertobatan yang sesungguhnya itu harus terjadi dalam diri kita, dalam hati kita, dari dalam baru keluar. Seringkali tampilan manusia itu memanipulasi atau dapat menipu pandangan mata orang. Tetapi kalau sesuatu yang keluar dari hati, pertobatan yang keluar dari hati itu tidak akan pernah menipu kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa terus untuk mendukung channel kami, terus berkembang menjadi berkat, menjadi siaran yang dapat memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman banyak orang. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.